Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin bolen pisang coklat keju. Ini tuh kulitnya tipis, hasilnya juga lembut, tapi renyah ya. Dan bikinnya juga ini anti ribet dan rasanya yang pasti ini enak banget ya. Cocok banget dijadikan untuk ide jualan, ide cemilan ataupun sajian untuk kumpul keluarga, acara arisan ataupun acara lainnya ya. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara bikinnya? Disimak videonya sampai selesai. Pertama, di sini aku siapkan wadah. Di sini aku mau bikin untuk adonan yang disebut dengan water dog. Di sini aku tambahkan 280 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein tinggi ya. Lalu tambahkan juga 20 gram susu bubuk dan 50 gram halus ya. Boleh juga gula pasir yang di blender. Selanjutnya untuk tepung keringnya mau aku aduk dulu sampai tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya aku mau tambahkan 100 gram margarin. Boleh juga di mix dengan butter ya, kalau pengen hasilnya lebih wangi dan enak. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur. Selanjutnya ini mau aku aduk dulu menggunakan tangan, tapi di sini aku mau gunakan sarung tangan plastik ya, biar tidak terlalu lengket di tangan. Dan kita aduk sampai agak berbutir seperti ini. Selanjutnya aku mau tambahkan air biasa, tapi ini agak hangat kuku gitu ya. Dan untuk airnya ini aku pakai dari 100 sampai 110 ml, tergantung kelembapan tepungnya ya. Dan untuk penggunaan airnya bisa diganti dengan susu cair full cream ya. Lalu ini kita aduk aja sampai kalis, tapi tidak perlu sampai yang kalis elastis. Jadi cukup sampai tercampur merata seperti ini. Selanjutnya untuk adonannya ini mau aku istirahatkan dulu ya, biar adonannya itu lebih rileks. Dan di sini aku mau tutup aja menggunakan plastik biar adonannya tidak kering. Selanjutnya di sini aku mau bikin adonan kedua, yaitu disebut dengan oil dog. Di sini aku sudah siapkan 150 gram tepung terigu, lalu kita tambahkan 100 gram margarin, dan aku tambahkan juga 15 gram minyak goreng, dan aku tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk ya, atau 1 bungkus. Lalu ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini akan aku tutup juga dan mau aku diamkan selama 30 menit ya. Ini fungsinya biar tidak kering. Dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan untuk pisangnya. Di sini aku pakai pisang uli. Boleh juga menggunakan pisang raja ataupun pisang lainnya ya. Dan untuk pisangnya ini kita panggang dulu di atas teflon menggunakan atau tambahan margarin, biar hasilnya itu lebih wangi. Dan kita panggang aja sampai matang dan kecoklatan seperti ini. Dan untuk pisang yang aku gunakan di sini ukuran sedang, kira-kira ada 8 buah ya, dan aku potong menjadi 3 bagian. Jadi nanti hasilnya itu montok-montok. Nah, selanjutnya untuk pisangnya ini aku belah 2 tapi tidak sampai putus. Nah, ini udah selesai ya, dan akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya kita kembali ke adonan. Ini udah 30 menit dan ini mau aku lanjut ke tahap berikutnya aja. Nah, ini untuk adonan yang water dog, ini mau aku uleni dulu sebentar biar lebih rileks. Dan selanjutnya untuk adonannya ini mau aku timbang. Nah, di sini aku timbang kira-kira seberat 21 sampai 22 gram ya. Nah, ini kita timbang aja semuanya. Nah, kalau udah, selanjutnya aku mau timbang juga untuk adonan yang oil dog. Nah, ini kita timbang kira-kira sebanyak 10 sampai 11 gram. Nah, ini dibulatkan juga ya.
Nah, ini udah selesai aku timbang dan bulatkan. Dan di sini juga aku siapkan wadah. Ini untuk tempat nanti nyimpen si adonannya. Oke, langsung aja kita pertama ambil adonan A atau yang water dog, kita pipihkan. Lalu kita simpan adonan B atau oil dog di tengahnya, lalu kita tutup dan bulatkan seperti ini. Dan kalau udah, ini kita agak pipihkan, lalu kita ratakan menggunakan rolling pin. Nah, kalau sudah diratakan, kita lipat. Ini lipatnya seperti melipat baju ya. Lalu ini kalau udah dilipat, ini kita panjangkan lagi menggunakan rolling pin dan lipat kembali seperti tadi. Nah, aku mau lanjut ke adonan berikutnya. Ini kita pipihkan dulu, lalu simpan adonan B di dalamnya dan dibulatkan. Ini harus sampai rapat ya, agar tidak bocor untuk adonan B-nya. Lalu ini kita pipihkan dan kita gilas saja menggunakan rolling pin ya. Lalu ini kita lipat ke bagian tengah seperti ini. Dan kalau sudah seperti itu kita balik. Lalu ini kita gilas kembali sampai agak memanjang. Nah, kalau udah agak memanjang kita lipat lagi seperti tadi ya. Bedanya cuma di posisinya aja. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai kita lipat dan kita satukan untuk adonan A dan adonan B. Dan ini mau aku masukkan dulu ke dalam kulkas kira-kira selama 30 menit. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan pisang, lalu aku juga mau tambahkan keju. Ini udah aku potong-potong dan untuk isiannya ada selai coklat. Dan kita siapkan juga nampan atau loyang yang sudah dialasi dengan baking paper dan sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu ini udah 30 menit dan kita akan lanjut ke proses berikutnya. Pertama kita ambil satu adonan. Lalu adonannya ini akan kita gilas menggunakan rolling pin. Dan kita gilas sampai agak tipis ya. Cuman untuk bagian tengahnya jangan sampai tipis-tipis banget. Yang penting pinggirannya itu tipis dan lebar. Nah, kalau udah, selanjutnya kita tambahkan selai coklat di bagian tengahnya. Dan kita simpan pisang di atas selai coklatnya ya. Nah, ini karena tadi udah dibelah, kita selipkan keju yang sudah dipotong. Dan kita tambahkan lagi selai coklat di atasnya. Nah, kalau udah kita lipat aja seperti ini sampai isiannya ini tertutupi. Dan untuk pinggirannya bisa digilas kembali ya, biar hasilnya nanti tidak terlalu tebal. Nah, hasilnya seperti ini, tinggal dilipat aja dan agak dirapikan aja. Bisa sambil agak ditekan-tekan biar hasilnya lebih menempel dan tidak bocor. Dan aku mau lanjut ke adonan berikutnya. Ini kita gilas aja seperti ini sampai agak lebar, bisa juga dibalik ya. Nah, kalau misalkan sudah lebar seperti ini kita akan berikan isian selai coklat di tengah-tengahnya. Dan untuk banyaknya itu disesuaikan dengan selera ya. Dan untuk pisangnya juga kalau mau lebih ekonomis boleh dibagi dua kembali. Nah, ini kita berikan keju dan selai coklat lagi. Lalu kita tutup sampai rapat. Dan untuk pinggirannya ini bisa kita gilas kembali ya, biar hasilnya nanti tidak terlalu tebal. Dan kita lipat, lalu agak ditekan-tekan agar nanti selai coklatnya tidak bocor. Hasilnya seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Dan ini setelah selesai aku bentuk dan aku isiin. Selanjutnya di sini aku mau olesi menggunakan kuning telur yang aku campurkan dengan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Dan kalau mau warnanya lebih cantik boleh ditambahkan pewarna kuning ya. Lalu ini kita olesi aja merata di atas permukaan bolennya. Nah, selanjutnya kalau udah selesai diolesi, aku mau berikan topping keju parut.
Nah, ini kita berikan di bagian pinggirnya. Tapi kalau kalian mau pakai topping keju parut full, boleh-boleh saja ya. Lalu untuk bagian pinggirannya lagi, ini aku berikan seres coklat di bagian pinggirannya. Jadi untuk satu bolen itu toppingnya ada 2 macam ya. Dan ini sudah selesai aku berikan topping, tapi ini untuk sebagian bolennya karena meses coklatnya aku habis, jadi aku berikan full keju ya untuk sebagian. Dan ini udah siap kita oven. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan oven di suhu 200 derajat selama 10 menit dengan api atas bawah. Lalu ini kita panggang aja untuk bolennya di rak yang paling bawah dengan suhu 170 derajat api atas bawah selama 25 menit. Nah, kalau misalkan sekiranya sudah 20 menit, ini bisa dipindahkan ke rak tengah ya, biar matangnya itu lebih merata. Dan ini dia hasilnya. Ini setelah aku panggang dan keluarkan, ini tampilannya benar-benar cantik, hasilnya juga gemoy-gemoy montok ya. Ini hasilnya benar-benar wangi banget ya saat sudah keluar dari oven. Nah, sekarang aku mau cobain untuk bolennya, tapi ini keadaannya masih agak hangat panas gitu ya. Nah, untuk tampilannya ini dia matang dengan sempurna, bawahnya juga tidak gosong. Dan untuk tekstur kulitnya juga ini tipis ya, tapi berlapis-lapis. Nah, sekarang aku mau cobain untuk kulitnya dulu. Ini benar-benar enak banget ya. Lalu di sini aku mau cobain belah biar kelihatan untuk tampilan bagian dalamnya ya. Ini aku potong 2 menggunakan pisau. Dan ini untuk tampilannya ya, bolen pisang coklat keju, kulitnya yang lembut. Pisangnya juga ini kerasa karena ukurannya lumayan besar untuk potongannya, dan agak crunchy juga ya untuk kulitnya kalau dimakan lagi hangat-hangat. Nah, di sini aku mau kemas aja ke dalam mika. Nah, ini ke dalam mika aku kemas seperti ini, dan untuk ukuran mikanya ini ukuran size M ya. Nah, kalau nanti kalian mau beli, nanti aku sertakan aja di deskripsi box. Nah, untuk satu mika ini masuk sebanyak 7 buah bolen. Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan 26 piece ya, dengan ukuran yang lumayan besar juga. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya.